Halo teman-teman, hari ini saya akan menjawab mengenai tuduhan bahwa Yesus adalah orang yang terkutuk. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Apakah benar bahwa Yesus Kristus yang disalib adalah orang yang terkutuk? Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah. Nah teman-teman, pada zaman Rasul Paulus memang salib dianggap sebagai sesuatu hal yang hina dan memalukan. Karena menurut hukum Taurat, orang yang disalib adalah orang yang berada di bawah hukum atau hukuman mati. Dalam budaya Romawi, penyaliban adalah hukuman yang paling memalukan bagi penjahat yang akan dihukum. Karena itu ketika Yesus disalib, orang Yahudi melihatnya bahwa Yesus adalah Mesias yang gagal dan terkutuk. Sementara menurut orang Yunani, Yesus disalib ini adalah hal yang paling tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin seorang juru selamat justru malah mati dengan cara yang lemah dan memalukan pada saat itu. Nah, Rasul Paulus memberikan jawaban kepada orang yang menganggap bahwa Yesus disalib adalah orang yang terkutuk. Begini penjelasannya, semua manusia adalah orang berdosa. Dan orang berdosa patut mendapatkan hukuman, yaitu hukuman yang terkenal pada saat itu adalah salib. Dalam konteks ini, ketika Yesus disalib, ia memang terkutuk. Tapi dalam pengertian, Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tetapi yang perlu dipahami ketika Yesus disalib, dia disalib bukan karena dia orang berdosa. Sebaliknya, salib adalah tempat pertukaran antara manusia berdosa dengan Kristus yang tidak berdosa. Yesus yang tidak berdosa mengambil posisi manusia yang berdosa, mengambil kutuk yang seharusnya diterima oleh manusia karena upah dosa ialah hukuman dan mati. Jadi, Yesus bukan orang terkutuk karena kesalahannya sendiri, melainkan menjadi terkutuk sebagai pengganti manusia, supaya manusia yang percaya kepada Kristus dibebaskan dari kutuk dan memperoleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal.